Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung ke channel Wayah Horor. Sebelum kita mulai cerita horor yang penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih. Ingat ya, jangan buru-buru klik subscribe. Tapi kalau kalian menikmati kontennya, saya akan sangat senang kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau jawab salam sesuai keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya, karena ingat salam itu doa, dan doa itu adalah kekuatan yang luar biasa. Dengan menjawab salam di kolom komentar, itu seperti kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan percayalah, itu lebih berharga daripada sekadar klik tombol subscribe. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Selamat menyimak. Kau tahu, ada yang tak bisa dijelaskan dengan kompas dan peta laut. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan. Seperti aroma garam yang menyimpan bau darah, atau suara ombak yang terdengar seperti desahan seseorang yang tenggelam. Namaku Dimas, 29 tahun. Sudah lebih dari 10 tahun aku hidup di atas kapal, bukan sebagai nelayan, bukan juga pelaut angkatan. Aku kerja di kapal ekspedisi kecil milik seorang pengusaha tua yang nyentrik, namanya Pak Jatmiko. Kami membawa logistik antar pulau, kadang juga barang-barang aneh, patung kayu dari pedalaman, peti tanpa label dari museum, bahkan sekali, kerangka perahu tua yang katanya ditemukan di dasar laut dekat Pulau Seribu. Jangan tanya legal atau enggaknya, waktu itu kami dapat orderan pengiriman dari Surabaya ke daerah yang gak biasa. Pulau kecil di perairan timur, dekat Laut Banda, namanya Pulau Palaka. Peta resmi nggak mencantumkannya, tapi klien kami mengaku pernah tinggal di sana. Dia datang malam-malam ke pelabuhan, berjaket hitam dan mata cekung seperti orang belum tidur sebulan. Antarkan ini, katanya sambil menyodorkan peti kayu sebesar peti jenazah. Jangan dibuka. Apapun yang terjadi, jangan sekali-sekali dibuka. Aku harusnya mundur saat itu. Tapi ya, bayarannya 3 kali lipat biasa. Dan sebagai orang yang nggak punya rumah tetap kecuali ranjang sempit di kapal, aku nggak bisa nolak. Aku, Pak Jatmiko, dan 2 kru lain, Rio si teknisi, dan Ardi si anak baru, berangkat pagi harinya. Langit cerah, angin bersahabat. Tapi sejak detik kami melewati Selat Makassar, aku mulai merasa ada yang mengawasi kami dari kejauhan. Seperti ada mata yang bersembunyi di balik kabut. Dan malam itu, aku menemukan surat tergantung di pintu kamarku, ditulis dengan tinta merah di kertas lusuh yang basah air asin. Gelombang ke-13 akan datang. Jangan sampai kalian tetap berada di atas kapal saat itu tiba. Laut tidak melupakan dosa lama. Aku tidak paham maksudnya. Belum. Kau pernah merasa sedang diawasi, padahal tidak ada siapa-siapa. Itulah yang mulai kualami di hari kedua pelayaran. Angin masih tenang, langit masih biru. Tapi, udara terasa lebih berat, seperti menghirup uap dari sesuatu yang busuk tapi tak kelihatan. Pagi itu aku bangun lebih awal. Surat merah semalam masih menggantung di pintu kamarku, tapi kali ini lebih basah. Seolah-olah baru dicelupkan ke laut. Aku tunjukkan ke Pak Jatmiko, tapi dia cuma tertawa. Anak-anak sekarang gampang sekali ketakutan. Dulu, surat-surat kutukan seperti itu cuma akal-akalan awak kapal biar ada alasan buat minta libur. Katanya sambil mengunyah tembakau. Tapi Ardi nggak ketawa. Dia pucat.
Katanya semalam dia lihat seseorang berdiri di atas haluan kapal. Saya kira kapten, tapi orang itu nggak punya muka, Mas, katanya sambil gemetaran. Rio malah ngeledek. Kurang tidur lu, Di. Ngaca aja lu belum. Tapi aku tahu, Ardi nggak bohong. Malam kedua, hal yang lebih aneh terjadi. Lampu navigasi kami tiba-tiba padam. Baterai utama turun drastis, padahal baru diganti. Radio komunikasi hanya mengeluarkan suara krzt dan sesekali desahan pelan. Seolah ada seseorang atau sesuatu berbisik dari dalam gelombang. Kami mencoba tetap tenang. Aku berdiri di geladak tengah, menatap laut yang hitam pekat seperti tinta. Lalu aku melihatnya di kejauhan. Cahaya merah, titik kecil di tengah laut, seperti lentera yang menari-nari. Aku panggil Rio, tapi waktu dia datang cahaya itu menghilang begitu saja. Dan keesokan paginya, Ardi hilang. Kamarnya kosong, spraynya basah air asin, seperti baru ditarik dari dasar laut. Tidak ada suara, tidak ada jejak, hanya sisa pasir halus yang tidak mungkin berasal dari dek kapal. Pak Jatmiko menyalahkan badai malam, tapi tak ada badai, angin tak kencang, laut tak bergelora. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Satu orang hilang, laut tenang tapi seisi kapal gelisah. Dan peti itu mulai berbunyi. Hari ketiga. Ardi belum ditemukan. Aku dan Rio sampai mengelilingi kapal 2 kali. Mencari kemungkinan dia terjatuh. Tapi laut kami setenang dan sesepi kuburan. Tak ada ombak. Bahkan burung laut pun tak terlihat sejak pagi itu. Jam 2 dini hari, aku terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena ketukan. Tup, 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 pelan, teratur. Seperti ketukan tangan di kayu. Sumbernya, peti itu. Aku turun ke ruang muatan, diam-diam. Kapal ini sudah seperti rumah kedua bagiku, aku hafal tiap sudutnya. Tapi malam itu, semuanya terasa asing. Lampu kabin berkedip-kedip, dan udara terasa dingin. Dingin seperti di dalam kulkas mayat. Peti itu masih di tempatnya, diikat rantai dan dilapisi kain hitam. Tuk, tuk, tuk. Aku mendekat. Suaranya jelas sekarang, seolah ada sesuatu atau seseorang di dalam yang ingin keluar. Kupasang telinga, dan demi Tuhan, aku mendengar napas. Lambat, berat, seperti orang tidur sambil menangis. Aku hampir menyentuh petinya, hampir saja. Sampai Rio muncul dari balik pintu dan menyorotku dengan senter. Mas Dimas, jangan, suaranya rendah. Tapi matanya lebar, panik. Gue dengar suara dari dalam, kataku. Rio menelan ludah. Gue juga, tapi itu bukan manusia. Mas Jatmiko nggak ngasih tahu kita semua hal soal misi ini. Kami sepakat buat tanya langsung ke Pak Jatmiko paginya. Tapi saat kami ke kabinnya, dia juga hilang. Kamarnya kosong. Jendela terbuka, tirai robek. Meja kayunya tergores-gores seperti dicakar binatang besar, dan di tengah lantai ada kompas patah dan selembar kertas sobek. Tulisannya cuma satu kalimat, tinta hitam. Palaka bukan pulau, Palaka adalah pintu. Kami hanya bertiga sekarang. Aku, Rio, dan peti yang makin hari makin hidup. Dan laut ini bukan laut yang sama. Pagi setelah Pak Jatmiko hilang, aku dan Rio mengambil alih kemudi. Tapi saat kulihat peta, aku merasa seperti idiot. GPS kami blank, kompas tak berputar, jarumnya diam, seperti mati rasa. Aku putar kemudi ke arah barat, tempat kami datang. Tapi,
Tak ada daratan. Rio coba hidupkan radio. Posko Surabaya, di sini KM Jaladwara. Mohon tanggapan, kami kehilangan arah. Tak ada jawaban. Lalu, desisan itu lagi. Seperti suara orang membisikkan sesuatu langsung ke telinga, padahal tak ada siapa-siapa di belakangmu. Aku menatap layar navigasi kosong, lalu keluar jendela. Dan disitulah aku sadar, kami terjebak. Laut di sekitar kami mulai aneh. Warna airnya kehijauan, tapi pekat seperti tinta. Tak ada ombak, tapi kapal terus bergerak seperti ditarik. Awan menutup langit, tapi tak ada angin. Kami berjalan di laut yang diam. Dan saat malam jatuh, peti itu kembali mengetuk. Kali ini keras. Tuk, tuk, tuk. Tuk. Rio sudah hampir gila. Ia mulai bicara sendiri, menyebut nama ibunya. Katanya ia melihat bayangan anak kecil duduk di atas peti, menatapnya sambil menyisir rambut dengan sisir yang berdarah. Mas Dimas, katanya, ini bukan kapal lagi, ini perahu kematian. Aku tak percaya omongannya, sampai aku melihatnya sendiri. Lewat kaca jendela, jauh di depan, samar-samar di kabut, ada kapal lain. Kapal kayu tua, kusam, tak bersuara, tapi penuh penumpang. Dan penumpangnya semua berdiri diam menatap ke arah kami. Bersama Rio, aku naik ke geladak untuk memperjelas pandangan. Tapi saat kabut mulai menipis, kapal itu tak ada. Hanya laut yang tenang, tapi tali peti yang kami ikat dengan rantai putus malam itu, bukan karena karat, tapi seolah digigit. Dan besok pagi, Rio tak ada. Hanya senter yang mengapung di kolam air asin kecil di dalam kabinnya. Dan suara itu, untuk pertama kalinya, peti itu berbicara. Bukan mengetuk, tapi menyebut namaku. Dimas. Dimas. Suara itu terus terdengar tiap malam. Kadang pelan seperti bisikan ibu yang meninabobokan anak. Kadang berat, parau, seperti seseorang yang mencoba bicara sambil menahan darah di tenggorokan. Awalnya aku kira aku halu, tapi tidak. Suara itu datang dari dalam peti. Dan malam itu, aku menyadari sesuatu. Itu suara ayahku. Ya, ayahku. Lelaki yang hilang saat aku berusia 9 tahun ketika kapalnya tenggelam dalam badai besar di Laut Banda. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Kapalnya juga tidak. Ibuku bilang 2 sudah mengambilnya. Tapi aku ingat sesuatu. Waktu itu, sebelum berangkat, ayah memberiku sebuah liontin kayu kecil. Bentuknya seperti jangkar. Kalau kau hilang arah, katanya, tarik napas dalam-dalam dan dengarkan laut. Ia akan bicara padamu, nak. Tapi jangan pernah bertanya padanya tentang Palaka. Waktu itu aku pikir dia cuma mengarang. Tapi sekarang, suara itu dari dalam peti menyebut namaku dengan nada yang hanya ayahku punya. Aku berlutut di depan peti itu, dan untuk pertama kalinya, aku menjawab, "Ayah." Tiba-tiba, angin mendesir di dalam ruangan. Seolah ruangan kecil itu berubah menjadi gua laut yang dalam. Dinding bergetar, lampu mati total. Dan dari dalam peti, ku dengar suara lain. "Kau harus ingat, Dimas. Kau bukan tamu di sini. Kau sedang pulang." Aku mundur. Jantungku hampir pecah. Pulang? Apa maksudnya aku sedang pulang? Aku menggali koper lamaku dan menemukan liontin kayu dari ayah. Jangkar kecil itu mulai hangat, seolah bereaksi terhadap sesuatu di dekatnya. Dan malam itu aku bermimpi, bukan mimpi biasa.
Aku berdiri di dermaga tua, tempat ayah dulu berangkat terakhir kalinya. Tapi dermaga itu rusak, kayunya patah, ditumbuhi lumut, air di bawahnya hitam, dan dari dasar air tangan-tangan menjulur ke atas. Bukan meminta tolong, tapi menggapai, menarik. Satu di antaranya memegang liontin yang sama. Saat aku terbangun, peti itu sudah tidak di ruang muatan. Ia berada di geladak, terbuka sedikit, dan di lantainya tertulis dengan air asin. Palaka mengingatmu, semua orang sudah hilang. Kapal ini hanya berisi aku, dan peti yang kini terbuka separuh, tapi aku belum berani mengintip isinya. Hari ke-6. Tak ada matahari. Langit seperti langit tambal sulam, kelabu, padat, tak bergerak. Jam tanganku mati, kompas diameter. GPS menampilkan koordinat yang tidak mungkin. 0 derajat 0 menit 0 detik utara, 0 derajat 0 menit 0 detik timur. Titik 0 dunia, di tengah laut. Tapi yang paling membuatku ngeri, laut tidak lagi diam. Ia berbisik. Di bawah kapal, aku mendengar gumaman. Kadang nyanyian, kadang nama-nama, yang aku tahu adalah nama awak kapal yang sudah hilang. Aku menolak tidur malam itu, tapi tetap aku tertidur. Dan aku kembali bermimpi. Kali ini, aku berada di sebuah pulau. Pasirnya putih, tapi tidak hangat. Pepohonan mati berdiri seperti tulang kering. Di tengah pulau itu, ada gerbang batu tua, besar, dan hitam. Di atasnya tertulis huruf-huruf yang mulai bisa kubaca, entah bagaimana. Palaka pintu yang tak pernah dibuka. Aku mendekati gerbang itu. Di baliknya, kulihat siluet seseorang. Tinggi, kurus, mengenakan mantel laut tua. Ia berdiri menungguku. Lalu, suara itu lagi. Kau telah datang terlalu jauh untuk pulang, Dimas. Kau sudah diantar. Kau hanya tinggal masuk. Aku terbangun sambil terengah-engah. Dan dari jendela kabin, aku melihatnya. Pulau. Tidak ada dalam peta, tidak ada dalam log perjalanan. Tapi di depan kapal, di tengah laut yang membatu, berdiri pulau itu. Palaka. Pohon-pohonnya mati. Pasirnya putih pucat. Dan di tengahnya, aku melihat gerbang batu yang sama seperti dalam mimpiku. Kapal seolah melaju sendiri ke sana, tanpa mesin. Dan suara dari peti yang terbuka separuh itu kini lebih jelas. Buka pintunya, Dimas. Kau akan tahu kenapa kau dipanggil pulang. Tidak ada ombak saat aku turun dari kapal. Tidak ada suara burung, hanya pasir pucat, pepohonan kering, dan tanah yang seolah berbisik saat kakiku menjejak. Langkahku berat, bukan karena lelah, tapi karena aku merasa seperti pulang, seperti tempat ini pernah ku kenali, pernah ku singgahi, mungkin dalam mimpi, mungkin dalam darah. Peti itu ku tinggal di kapal, tapi suara-suara darinya masih menempel di telingaku, semacam gema yang terus berkata, "Masuklah, Dimas, ingatlah." Di tengah pulau, aku berdiri di depan gerbang batu hitam, persis seperti dalam mimpi, tinggi, menjulang, dengan ukiran yang nyaris aus, wajah-wajah tanpa mata, tangan-tangan yang menggenggam laut. Dan di bagian atas gerbang, tertulis sesuatu yang kini bisa kubaca dengan jelas. Palaka bukan tempat, Palaka adalah perjanjian. Aku tak tahu kenapa, tapi kalimat itu mengguncang dadaku. Ada sesuatu dalam diriku yang tahu, aku punya bagian dalam perjanjian itu. Aku menyentuh batu gerbang, dingin. Lalu dunia berputar. Ku tidak lagi di Palaka. Aku berdiri di geladak kapal tua, tapi bukan kilometer jala duara. Ini kapal kayu kuno bercat merah tua, penuh tambalan.
Di sekelilingku ada 12 awak, dan aku, salah satunya. Tapi aku juga bukan aku. Wajahku lebih tua, tanganku penuh luka garam, dan di leherku liontin jangkar yang sama, tapi terbelah dua. Kami sedang mengikat sesuatu, peti, di tengah kapal. Dan dari arah belakangku, suara ayahku terdengar. Tapi kali ini bukan sebagai ayah, tapi sebagai kapten kapal. Peti ini jangan sampai dibuka. Siapapun yang membukanya akan membangunkan pintu, dan Palaka akan menagih darah. Aku terbangun di tanah Palaka, tubuhku dingin, dan di hadapanku gerbang batu kini terbuka sedikit. Dari dalamnya keluar aroma garam, tanah basah, dan sesuatu yang jauh lebih tua dari waktu. Dan di tanah tertulis dengan pasir yang berubah warna. Kau sudah membuka satu pintu, Dimas. Bersiaplah membuka yang kedua. Aku tak tahu apakah aku masih bermimpi atau sudah gila. Tapi satu hal pasti, Palaka mengenalku. Bahkan sebelum aku tahu namanya. Gerbang batu itu kini terbuka setengah, tapi aku belum berani masuk. Di balik celah gelap itu, aku bisa mendengar suara air mengalir seperti sungai bawah tanah. Dan bisikan-bisikan, kau pernah di sini, kau milik kami. Aku memutuskan menyusuri bagian luar pulau dulu. Di sisi timur, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Sebuah nisan, tertulis namaku. Dimas Arya Satya 1984-2003. Kembali ke tempat ia dijanjikan. Tapi aku lahir tahun 2001. Kepalaku berat. Dunia seperti berputar. Aku jongkok di depan nisan itu, dan ingatan mulai mengalir seperti banjir dari pintu yang jebol. Aku melihat diriku, tapi dengan tubuh lain, kapal lain, nama lain. Aku seorang pelaut muda dalam ekspedisi dagang dari abad ke-19, ikut dalam rombongan yang membuka peti dari kerajaan laut yang hilang. Dan saat kami membuka peti itu, gerbang Palaka muncul di tengah laut. Ia tidak berada di pulau, ia muncul karena dipanggil. Satu persatu kami lenyap, tapi satu dari kami membuat perjanjian. Perjanjian darah, perjanjian bahwa kelak seseorang dari keturunan kami akan kembali, membuka pintu yang belum selesai dibuka, dan orang itu adalah aku. Aku terbangun dengan tubuh gemetar, dan liontin jangkar di leherku terbelah dua. Sama persis seperti yang kulihat dalam mimpi sebelumnya. Dan di belakangku, suara langkah kaki, pelan, menyeret. Aku menoleh. Rio. Rio masih hidup, tapi matanya kosong. Tubuhnya basah kuyup. Di lengannya tergurat ukiran batu seperti nisan. Ia menatapku, lalu berbisik. Mereka tidak membunuhku, Mas. Mereka memperlihatkanku, dan sekarang aku tahu kenapa kau tak bisa pergi dari sini. Karena pintu itu hanya bisa dibuka dengan darahmu sendiri. Rio berdiri diam di bawah pohon mati, wajahnya pucat, tapi senyumnya seperti dipaksa. Aku panggil namanya. Dia tak menjawab, hanya mengangkat tangan kirinya, menunjukkan telapak yang kini ada simbol gerbang terukir di kulitnya, seolah dibakar dari dalam. Mereka bilang, aku hanya penanda. Tapi kamu, Mas, kamu pintunya. Aku nyaris muntah. Di sekeliling kami, langit mendung menekan seperti atap runtuh. Daun-daun kering berjatuhan, tapi tak ada angin. Dan suara dari gerbang makin jelas. Darahnya, bukalah, satu tetes cukup. Rio perlahan melangkah ke arahku. Tubuhnya gemetar. Ia menggenggam pisau kecil dari batu karang. Maafkan aku, Mas.
Tapi kalau kita nggak buka, mereka bakal ambil semua. Semua? Kita, keluarga kita, semua kapal yang pernah lewat atas Palaka. Kutukan ini nggak berhenti sampai satu di antara kita membayar lunas. Aku mundur, tapi suara di kepalaku, suara dari peti, dari nisan, dari mimpi, terus menuntut. Kau sudah mengangguk, Dimas. Kau yang dulu, dan darahmu belum lunas. Aku melihat tanganku. Jangkar di liontin kini retak sepenuhnya. Dan tubuhku berubah. Perlahan kulitku mulai memperlihatkan guratan-guratan simbol yang sama dengan Rio. Palaka sedang membangunkanku. Bukan sebagai Dimas yang sekarang, tapi sebagai Dimas yang dulu. Dimas yang membuka peti pertama kali, yang berkhianat demi selamat, yang menyerahkan 12 krunya sebagai tumbal, dan hanya dia yang kabur. Aku, yang sekarang, adalah sisa dari itu. Cicilan kutukan yang belum selesai dibayar. Rio berseru, matanya basah. Mas, tolong. Jangan biarkan mereka datang, jangan biarkan pintunya terbuka dari sisi mereka. Lebih baik dibuka dari kita. Dan suara dari gerbang kini seperti jeritan ratusan mulut yang tak pernah dikubur. Bukalah, sekarang. Aku berdiri di antara dua kutukan, membuka pintu dan membebaskan mereka, menutup semuanya dengan mengorbankan darahku sendiri. Aku merasa tubuhku mulai membusuk. Tidak secara fisik, tapi ada sesuatu yang meluruh di dalam. Seperti darah yang mengering, seperti jiwa yang terpecah menjadi dua. Gerbang di depan kami menggelegak. Tanah mulai bergetar. Rio sudah tak bisa berbicara lagi. Suaranya hanya terdengar sebagai derap kaki laut yang datang menjemput. Aku melihat ke langit. Palaka memanggil. Aku menundukkan kepala dan melihat liontin di leherku, yang kini terbuka penuh, terbelah dua. Ada darah di dalamnya. Darah yang tak pernah bisa disembunyikan. Darah yang mengingat. Suara dari peti yang sudah dibuka, dari setiap gema yang menyusup dalam tidurku, menuntutku untuk membuka pintu. Aku berpikir untuk terakhir kalinya, sebelum semuanya hancur, apakah aku akan menjadi pemecah atau penyembuh dari kutukan yang terikat di darahku. Rio, yang aku kenal sebagai temanku, berdiri diam, menunggu keputusanku. Tapi matanya mengatakan segalanya. Dia tahu, aku yang memilih. Aku melangkah ke depan gerbang batu yang mulai terbuka sepenuhnya. Aku bisa merasakan hawa dingin yang datang dari dalamnya. Seperti hawa yang bukan milik dunia ini, tapi dunia yang ada di balik waktu. Aku melihat ke Rio untuk terakhir kalinya. Dia tak berkata apa-apa, hanya memandangku dengan tatapan kosong. Matanya, yang dulu penuh dengan harapan, kini hampa. Seperti aku, seperti kami semua, dihukum oleh Palaka. Buka, atau mereka datang. Itulah pilihan terakhir yang aku punya. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat tangan kananku, mencapai leherku dan menggoreskan pisau kecil ke kulitku. Darah mengalir deras, memenuhi udara di sekitar kami. Aku menjatuhkan darah itu ke batu, ke dalam gerbang yang kini terbuka lebar. Dan saat darahku menetes di tanah, sesuatu yang besar bergerak di bawah laut. Dunia berguncang. Suara ombak menggema seperti teriakan ribuan jiwa yang terperangkap di kedalaman. Aku menutup mataku. Aku mendengar suara ombak, suara yang memanggil namaku, suara yang mengingatkan aku tentang perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Aku merasakan tubuhku hilang ke dalam Palaka. Dan aku tahu,
Aku telah membuka pintu itu. Saat aku membuka mataku kembali, aku tidak lagi berada di pulau. Aku berdiri di tengah laut, di tengah ombak yang tinggi seperti kapal pertama yang tenggelam. Kapal yang membuka pintu, yang memulai semua ini. Dan aku melihatnya. Di bawah laut, ada kapal-kapal yang tenggelam. Ada orang-orang yang hilang, ada wajah-wajah yang familiar. Mereka semua terperangkap di antara waktu. Mereka adalah para pelaut yang pernah ada, yang telah mati, yang kutinggalkan. Mereka ada di bawah sana, menunggu aku untuk menyelesaikan perjanjian. Palaka sudah membuka jalan, dan aku tidak bisa kembali. Aku tak bisa mengingat bagaimana rasanya jatuh ke dalam laut, atau bagaimana aku bisa bangun kembali. Aku hanya tahu satu hal, Palaka telah membuka matanya. Kini aku berada di tempat yang tak pernah kulihat sebelumnya. Laut yang tak pernah ada di peta, sebuah ruang tanpa batas antara dunia yang dikenal dan dunia yang terlupakan. Di sekelilingku, kapal-kapal tenggelam berdiri tegak seperti monumen yang dibuat dari kayu lapuk dan besi berkarat. Lautnya hitam pekat, dipenuhi kabut yang tebal dan dingin. Di dalam kabut itu, aku melihat bayangan-bayangan, wajah-wajah yang sangat familiar, wajah para pelaut yang dulu ikut denganku, para kru yang kini terperangkap selamanya. Salah satunya adalah Rio. Dia berdiri di hadapanku, tubuhnya lebih nyata dari sebelumnya, hampir seperti manusia lagi. Matanya tidak kosong lagi. Ada cahaya di sana, meskipun redup. Dia mengulurkan tangan ke arahku, dan suara yang selama ini mengalir di dalam darahku kembali terdengar. Kita sudah terikat, Dimas. Kamu yang membuka gerbang ini. Kamu yang menuntun kami kembali. Aku menatapnya, bingung, takut, tapi juga seperti menerima. Rio sudah menjadi bagian dari ini. Sebagian dari perjanjian yang tak bisa dihentikan. Aku juga. Apa yang kita harus lakukan sekarang? Aku bertanya, suaraku bergetar. Tapi Rio hanya tersenyum, senyum yang penuh penyesalan. Kita hanya bisa menunggu, Mas. Menunggu mereka datang. Sebelum aku bisa merespon, aku mendengar suara berderak keras, seperti besi yang bergerak. Kabut semakin tebal, dan terdengar suara seperti langkah besar, seperti sesuatu yang mendekat dari kedalaman laut. Sebuah suara berat bergema, menekan otakku. Saat pintu dibuka, kita datang. Itulah yang selama ini aku tak tahu, bahwa Palaka bukan hanya kutukan. Ia adalah gerbang untuk sesuatu yang lebih besar, lebih tua dari manusia, yang terperangkap di antara waktu dan ruang. Dan kini, mereka sudah siap, mereka datang. Dengan gerakan lambat namun pasti, sesuatu yang besar dan gelap mulai muncul di permukaan laut. Bukan kapal, bukan juga manusia. Itu makhluk yang tak terlihat oleh mata manusia. Tentakel hitam yang melilit, seolah terbuat dari kabut laut itu sendiri, menjalar dan meresap ke dalam kapal-kapal yang tenggelam. Sesuatu yang besar, yang lebih besar dari apapun yang bisa dipahami oleh akal. Suara bisikan mereka mulai terdengar di telinga, dan aku bisa merasakannya, menjalar ke dalam pikiranku. Mereka tidak datang untuk membunuh. Mereka datang untuk mengambil kembali apa yang pernah hilang. Mereka datang untuk menuntut pembayaran. Dan aku adalah tanda mereka, kunci yang membuka jalan mereka. Rio tampaknya juga menyadari hal itu. Dia melangkah mundur, wajahnya ketakutan, tetapi juga terimalah. Mereka tak bisa berhenti, Dimas. Tak ada yang bisa menghentikan mereka. Suara itu bergema di sekeliling kami, memaksa tubuhku untuk menerima takdir yang tak bisa dihindari.
Aku bisa melihat ke dalam laut, ke dalam kekosongan yang mulai menyelimuti kapal-kapal yang tenggelam, bayangan-bayangan yang mulai hidup kembali. Aku melihat wajah para pelaut yang dulu. Mereka semua menunggu. Mereka adalah tumbal pertama. Mereka adalah yang terperangkap dalam kutukan ini. Dan sekarang, giliran kami. Tapi aku tahu satu hal. Tidak ada yang benar-benar mati di Palaka. Mereka hanya terperangkap. Mereka akan terus hidup dalam bentuk yang tak bisa dibayangkan. Sambil berdiri di atas kapal yang terombang-ambing, aku merasakan tubuhku kembali terhubung dengan waktu yang lebih lama dari kehidupan ini. Palaka bukan hanya tempat, ia adalah takdir. Dan saat suara ombak menggelegar, terdengar satu kata yang membekukan semua. Selamat datang kembali, Dimas. Aku merasakan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan, sebuah kehadiran yang begitu besar, hingga udara sekelilingku terasa menyesakkan. Laut hitam pekat ini bukan hanya sekedar lautan. Ini adalah ruang. Ini adalah tempat di mana waktu dan kehidupan tidak lagi berarti. Saat suara itu bergema di kepalaku, aku tahu. Aku bukan lagi Dimas yang dulu. Aku bukan hanya pelaut yang membuka peti pertama kali, aku adalah kunci, gerbang, yang menghubungkan dunia ini dengan dunia yang jauh lebih gelap. Di sekelilingku, aku bisa melihat makhluk-makhluk itu, tentakel hitam yang berputar-putar, bayangan yang menyelimuti lautan, berkeliling di bawah permukaan. Mereka bukan sekadar makhluk laut biasa. Mereka adalah penunggu, penghuni dari dimensi yang jauh lebih tua dari dunia manusia. Rio berdiri di belakangku, tubuhnya bergetar. Wajahnya sudah tidak lagi manusiawi. Kini, dia lebih seperti bayangan, seperti makhluk yang terlupakan, tapi masih ada, seperti mereka yang telah terperangkap dalam Palaka. Mas, kita tak bisa kembali lagi. Jika kamu memilih untuk menutupnya, kita akan dihukum selamanya. Aku menatapnya, perasaan dalam diriku hampa. Apakah ini saatnya? Apa aku bisa melarikan diri dari kutukan ini, atau akankah aku terjebak selamanya? Suara itu kembali berbicara. Tentu saja, mereka tak pernah berhenti. Darahmu telah membuka jalan, Dimas. Sekarang kembalikan semuanya. Biarkan kami keluar. Mereka menginginkan lebih dari sekadar pintu yang terbuka. Mereka menginginkan semuanya. Kehidupan, waktu, dunia yang dilupakan, dunia manusia yang kini tak lebih dari sisa-sisa yang akan hilang. Aku berdiri di tepi kapal yang hampir tenggelam sepenuhnya. Lautan di bawahku menggelora, gelombang yang tinggi, seolah menyambut kedatangan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat berbahaya. Tangan Rio terulur ke arahku, dan dia berbicara dengan suara yang tak lagi seperti suara manusia. Jika kamu ingin hidup, Mas, tutup pintu itu. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka akan datang. Tapi jika kamu menutupnya, kita tetap bisa bertahan. Aku menatap laut yang semakin menggelora. Kapal-kapal tenggelam di bawah, membentuk lingkaran gelap, simbol bahwa kutukan ini tak akan pernah berhenti mengitari dunia. Mereka ada di sana, di dalam kabut, menunggu perintah terakhir. Tanganku meraih pisau yang masih terikat di pinggangku. Pisau yang sama yang pernah menggoreskan darah pertama kali. Tapi saat ini, aku tahu. Bukan darah yang dibutuhkan, bukan nyawa. Apa yang dibutuhkan adalah keputusan untuk mengakhiri semuanya. Kita sudah terjebak, Mas. Tak ada pilihan selain membayar. Aku menatap Rio yang kini sudah berubah, bukan lagi manusia yang kukenal. Dia adalah bagian dari mereka. Dia adalah kutukan itu sendiri. Dia terperangkap dalam dimensi ini.
Apakah aku akan menutup pintu ini? Aku menatap simbol yang terukir di kulitku, simbol yang sama yang ada di tubuh Rio, simbol yang menunjukkan bahwa kutukan ini sudah mengakar kuat. Jika aku menutup pintu, maka aku harus mengorbankan semuanya, termasuk nyawaku. Tapi jika aku membiarkan gerbang ini terbuka, dunia yang akan hancur. Aku berpaling ke Rio, matanya yang dulu penuh dengan harapan kini kosong. Kita sudah terlalu jauh, Rio. Kita tak bisa mundur. Dia mengangguk lemah. Kita tak bisa mundur. Tapi jika kamu memilih untuk menutupnya, mungkin ini adalah akhir bagi kita. Aku menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke tengah kapal yang hampir tenggelam. Laut semakin mendekat, kabut semakin tebal, dan aku tahu keputusan ini adalah keputusan terakhirku. Dengan pisau di tangan, aku memutuskan untuk menutup gerbang ini. Bukan untuk dunia, tapi untuk mereka yang sudah terperangkap. Aku memotong ujung jariku, mengorbankan diri sendiri untuk menutup gerbang yang tak boleh dibuka lagi. Saat darahku menetes ke laut, suara itu kembali terdengar. Namun kali ini, lebih lemah, lebih jauh. Kamu memilih untuk menutupnya, Dimas. Dunia akan selalu mengingatmu. Tetapi mereka akan tahu bahwa pintu ini akan kembali terbuka. Suatu saat nanti, semua telah berakhir. Atau setidaknya begitulah yang kupikirkan saat pertama kali kapal itu tenggelam. Aku merasakan tubuhku tenggelam bersama kapal yang rusak itu, seolah lautan ini menelan kami dalam kesunyian yang dalam. Tapi kutukan ini, Palaka, tidak akan pernah benar-benar hilang. Karena saat gerbang ditutup, kehidupan itu sendiri ikut terkunci, mengubur kami di tempat yang lebih jauh dari waktu dan dunia yang dikenal. Aku terbangun dalam kegelapan, jauh di bawah permukaan laut. Laut yang kini terasa sangat asing, bukan lagi lautan yang aku kenal. Di sini tak ada hari, tak ada malam, hanya kesunyian yang mengalir tanpa henti. Kapal yang tenggelam kini hanya bayangan di bawah air hitam pekat. Aku bisa merasakannya, makhluk-makhluk itu. Tentakel hitam yang dulu merayap perlahan, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Mereka tidak hanya menguasai lautan, mereka menguasai ruang dan waktu. Dan di antara kegelapan itu, aku melihat sesuatu yang lebih gelap dari yang pernah aku bayangkan. Itu adalah wajah yang sangat besar, yang mengapung di antara kabut, memandangku dengan tatapan kosong, namun penuh kemarahan dan kehampaan. Wajah itu bukan wajah manusia, bukan wajah makhluk yang hidup, itu adalah wajah dari Palaka itu sendiri. Kamu memilih untuk menutupnya, Dimas. Tapi kamu tahu, tidak ada yang bisa menutup gerbang yang sebenarnya. Kunci akan selalu ditemukan. Aku merasa tubuhku kaku, tergantung di antara kehidupan dan kematian. Namun, aku tahu satu hal. Pintu itu belum benar-benar tertutup. Hanya ada satu jalan untuk keluar, menerima bahwa ini adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Di saat itulah aku melihat Rio berdiri di dekat kapal tenggelam yang kini berkarat, tubuhnya yang sebelumnya terhukum oleh dunia ini, kini berubah menjadi bayangan. Dia adalah bagian dari mereka sekarang. Kita terperangkap, Dimas, katanya dengan suara yang berat dan serak. Tapi, kamu telah memilih untuk mengorbankan diri. Tidak ada jalan keluar. Hanya ada satu pilihan, menjadi bagian dari mereka atau tetap terperangkap selamanya. Aku merasa jantungku terhenti. Keputusan itu, pilihan itu, kini benar-benar ada di hadapanku. Semua yang aku lakukan, semua pengorbanan, terasa sia-sia jika aku tak mengambil langkah selanjutnya. Palaka tidak akan berhenti.
Ia akan selalu mencari cara untuk kembali ke dunia manusia, meskipun itu berarti harus menghancurkan segalanya. Mereka akan datang lagi, Rio melanjutkan. Dan kamu tahu apa artinya itu. Aku menatap laut yang semakin gelap, dan di dalamnya aku bisa melihat bayangan yang mengintai, makhluk-makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia, mulai muncul perlahan satu persatu. Dan saat itu, aku menyadari satu hal yang tidak pernah aku pahami sepenuhnya. Palaka bukan hanya kutukan. Palaka adalah kesempatan bagi makhluk dari dunia lain untuk mengambil alih dunia manusia. Dan aku adalah pembuka jalan. Aku adalah orang yang mengubah nasib semua orang yang terperangkap di sini, dan pada akhirnya, aku menjadi bagian dari mereka. Namun, ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Di saat aku hampir menyerah pada kegelapan yang datang, suara itu terdengar lagi. Suara yang sebelumnya hanya aku dengar dalam bisikan di telingaku. Dimas, kamu bisa kembali. Aku tidak tahu apakah itu benar-benar suara dari dunia yang lebih gelap, atau hanya bisikan terakhir dari jiwa-jiwa yang terperangkap di lautan ini. Tapi aku tahu satu hal, aku harus membuat pilihan. Dan saat itu, aku melangkah. Bukan untuk kembali ke dunia yang pernah ku kenal, tetapi untuk menghadapi dimensi yang lebih besar ini. Aku memilih untuk menjadi bagian dari mereka, untuk menghentikan Palaka selamanya, meskipun itu berarti aku harus menjadi bagian dari kekosongan ini. Tidak ada jalan mundur. Saat aku memutuskan untuk melangkah ke dalam kegelapan yang mengelilingi kami, aku mendengar suara terakhir Rio. Kita telah selesai, Dimas, tapi kamu akan selalu dikenang sebagai yang pertama dan terakhir. Dan saat itu juga, aku menghilang ke dalam laut yang tak terlihat. Palaka, yang selalu terjaga dalam kegelapan, kini tetap berada di luar jangkauan manusia. Dimas, yang dulu menjadi pembuka pintu gerbang, akhirnya terperangkap selamanya dalam dunia itu. Rio dan pelaut-pelaut lainnya yang dulu ikut bersamanya, kini menjadi bagian dari bayangan yang menguasai lautan, menunggu saat ketika pintu itu akan kembali terbuka. Dan dunia manusia akan dihancurkan oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Namun, tak ada yang tahu kapan gerbang itu akan kembali terbuka. Satu hal yang pasti, selama ada Palaka, selama ada kutukan ini, dunia akan selalu berada dalam ancaman. Dan aku hanya akan menjadi legenda, cerita yang terdampar di antara dunia yang tak terlihat, seperti kapal yang tenggelam, terlupakan oleh waktu. Beberapa waktu setelah aku menghilang ke dalam lautan yang tak terlihat, suara itu kembali terdengar, suara yang lebih dari sekadar bisikan. Sebuah panggilan dari kedalaman yang lebih dalam, lebih jauh daripada yang pernah aku bayangkan. Aku tak tahu apakah aku benar-benar mendengar atau hanya ilusi dari waktu yang telah mati. Namun, ada satu hal yang pasti. Kisah ini belum benar-benar berakhir. Dalam kegelapan itu, aku menjadi saksi dari kepunahan dunia yang tak pernah terungkap. Palaka, yang menguasai ruang dan waktu, tak pernah berhenti menunggu. Setiap orang yang membuka jalan akan terperangkap dalam kutukan itu. Tak hanya tubuh, tapi jiwa yang terperangkap di antara dimensi, terbuang di samudera waktu yang tak pernah berhenti berputar. Apakah dunia yang kita tinggali benar-benar milik kita? Aku pernah berpikir, jika kita menghadapinya dengan cukup berani, kita bisa mengendalikan nasib. Tapi kenyataannya, ada hal-hal yang jauh lebih besar dari yang bisa kita kendalikan. Kekuatan yang tersembunyi dalam setiap keputusan, setiap pilihan. Terkadang,
Kita membuat keputusan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk dunia yang jauh lebih luas daripada apa yang kita lihat. Aku kini berada di suatu tempat di antara kedalaman lautan yang menutupiku, di mana waktu tak lagi ada dan kehidupan hanya bayangan. Aku bisa merasakan kekuatan itu mengalir, mereka yang terperangkap di sini bersama Palaka, mereka yang mencari jalan keluar yang tak pernah ada. Tapi aku tahu satu hal, ini adalah takdirku. Aku tak bisa kembali, seperti aku tak bisa melarikan diri dari keputusan-keputusan yang telah kuambil. Namun, ada satu hal yang masih tersisa, sebuah pesan yang mungkin bisa memperingatkan mereka yang tak terhitung jumlahnya yang akan datang setelahku. Pesan moral. Dunia ini penuh dengan pilihan, dan seringkali kita merasa bahwa keputusan kita hanyalah hal kecil, sesuatu yang bisa diubah atau diperbaiki. Namun, seperti yang aku alami, ada keputusan yang tak hanya mempengaruhi kita, tetapi juga mempengaruhi dunia di sekeliling kita. Apa yang kita lakukan hari ini, keputusan kita untuk membuka atau menutup sebuah pintu, memilih untuk terus maju atau mundur, akan menciptakan dampak yang jauh lebih besar dari yang kita bisa bayangkan. Jangan pernah meremehkan kekuatan pilihan kita.